Semuanya, perkenalkan, saya Juliati. Saya merupakan seorang pendidik di salah satu lembaga PAUD yang berlokasi di Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. PAUD, pendidikan anak usia dini, yang sering kita kenal dengan anak usia emas, atau kadang kita sebut dengan Golden Age. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud usia dini adalah anak dengan rentang usia 0 sampai 6 tahun. Beberapa karakteristik anak usia dini adalah anak itu unik, anak bersifat egosentris, anak itu makhluk sosial, anak itu punya rasa ingin tahu yang sangat besar, dan anak itu penuh imajinasi. Dari berbagai karakteristik tersebut dan didukung dengan zaman yang begitu canggih, ini merupakan motivasi buat kita sebagai pendidik dalam berinovasi untuk merencanakan dan menyusun kegiatan belajar yang sesuai tahapan perkembangan anak. Sebagai pendidik yang berkualitas, untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, saya melakukan pemetaan karakteristik terhadap anak sebelum menyusun dan merencanakan proyek yang akan saya lakukan. Hasil dari pemetaan karakteristik yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, sebagian besar anak sudah berkembang sesuai tahapan usianya. Yang kedua, sebagian besar anak berasal dari karakter, budaya, agama, dan ras yang berbeda. Yang ketiga, terdapat 2 anak yang suka sekali ngobrol. Yang keempat, terdapat 1 anak yang sangat aktif. Yang kelima, terdapat 1 anak yang belum mengerti instruksi dikarenakan perbedaan bahasa ibu dengan bahasa Indonesia yang digunakan di sekolah. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, saya menyusun sebuah proyek P5 yang saya beri nama Bineka, yaitu pembaharuan inovasi untuk generasi merdeka. Rutinitas dan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Yang pertama, guru dibiasakan untuk piket dalam mengajarkan anak memberi salam ketika datang. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang ketiga, berdoa sebelum makan. Yang keempat, olahraga sebelum masuk kelas. Dan yang kelima, anak dibiasakan untuk cuci tangan. Proyek Bineka dilakukan selama 5 hari. Pada hari Senin, pengenalan dan pembentukan kelompok. Anak dibagi kelompok berdasarkan hasil diskusi. Setelah itu, anak dikenalkan dengan permainan egrang, tarian Batak Sinangartulo, rumah adat dan jajanan Nusantara berupa video serta praktek nari tarian Batak. Hasilnya, banyak anak-anak yang belum mengenal egrang. Sebagian anak pernah melihat rumah adat Batak di Danau Toba, Prapat. Ketika anak belajar tarian Sinangartulo dari Sumatera Utara, anak sangat antusias dan fokus dalam belajar tarian adat Batak. Semua anak dapat mempraktekkan tarian ini. Pada hari Selasa, proses pembuatan egrang. Masing-masing kelompok mendapatkan 4 batok kelapa untuk digosok dengan kertas pasir. Sesudah digosok, batok kelapa dicat dengan cat pernis supaya kilat. Lalu kemudian batok kelapa yang sudah dicat pernis dijemur matahari. Hasilnya, semua anak berusaha mengerjakan tugas masing-masing, yaitu menggosok batok kelapa dengan kertas pasir. Terdapat 1 anak yang terlalu takut kotor sehingga selalu siap membersihkan serbuk hasil gosokan dari kertas pasir. Terdapat 2 anak yang kurang kuat menggosok batok kelapa. Motorik halus anak masih perlu dikembangkan. Pada hari Rabu, anak diajak untuk bermain egrang dan membuat rumah adat Batak. Hasilnya, semua anak sangat senang bermain egrang yang mereka buat sendiri. Terdapat anak yang belum seimbang dalam memainkan egrang. Dalam kegiatan membuat rumah adat Batak, terdapat 2 anak yang tidak berani memegang lemfok secara langsung karena takut geli dan kotor. Pada hari Kamis, anak membuat lemet. Bahan dibagi per kelompok. Anak mengikuti arahan guru dan mencampur bahan sendiri. Anak mulai mengadon dan membungkus lemet sendiri. Hasilnya, anak sangat semangat untuk mengadon. Terdapat 5 anak yang belum pandai membungkus lemet. Anak antusias untuk mencoba lemet yang sudah dikukus. Terdapat 1 anak yang tidak mau mencoba lemet yang sudah dibuat. Pada hari Jumat, kita mengadakan festival jajanan Nusantara.
Masing-masing anak diperbolehkan membawa uang Rp10.000 dan boleh membeli 2 jenis jajanan supaya ada uang kembalian. Anak dibawa keliling untuk dikenalkan dulu dengan jajanan yang sudah disediakan guru. Lalu anak boleh memilih jenis jajanan yang disukai sesuai selera. Hasilnya, masih ada anak yang belum mengerti proses jual beli. Rata-rata anak mengenal jajanan Nusantara, dan anak sangat senang ketika diberi kebebasan untuk memilih jajanan yang disukai. Refleksi Project Bhinneka. Yang pertama, anak lebih mengenal tentang budaya Nusantara kita. Yang kedua, kelas kondusif karena semua kelompok sudah sibuk bekerja. Dalam proses kegiatan, diselingi lagu daerah untuk mengembangkan rasa cinta tanah air pada anak. Yang ketiga, anak geli dalam memegang ijuk dan lemfok secara langsung. Harus perbanyak stimulasi sensori pada anak. Yang keempat, semua anak sangat antusias dalam festival ini. Anak senang, guru tenang. Orang tua sangat senang karena anak berani mencoba jajanan Nusantara yang bahkan belum pernah dilihat anak. P5. Proyek pengamalan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka sangat membantu kita sebagai pendidik untuk berinovasi dalam menyusun kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Dalam proyek ini, selain guru dapat berinovasi, anak juga mendapat kesempatan untuk bebas dan kreatif dalam membuat hasil karya mereka. Memberi kebebasan kepada anak untuk berkarya pada dasarnya juga merupakan sebuah bentuk stimulasi baik dari sosial emosional sampai kepada kemandirian anak. Mari kita bergandengan tangan, bergerak, berinovasi untuk generasi merdeka.